warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida dari kelompok 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang aset jangka panjang. Yang pertama itu harga perolehan aset, di mana yaitu semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor industri yang didukung oleh kemajuan teknologi dan globalisasi pasar internasional akan berdampak pada timbulnya persaingan yang ketat di antara perusahaan. Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, setiap bentuk badan usaha yang ada saat ini mulai dari berukuran kecil hingga yang besar pasti akan memanfaatkan aset miliknya. Ya, dari itu contoh dari aset operasi yang dimiliki perusahaan ada dua, yaitu aset tetap dan aset tidak berwujud. Di mana aset tetap ini adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang. Berbeda dengan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu di mana memiliki wujud fisik yang dihasilkan sebagai akibat dari sebuah kontak hukum, ekonomi maupun kontak sosial. Biaya-biaya yang terjadi setelah aset dipakai biasanya akan langsung dibebankan, bukan ditambahkan ke harga perolehan. Harga perolehan tanah tidak hanya terdiri atas harga beli saja, melainkan juga termasuk biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut dapat dipergunakan, seperti biaya suplai, pajak, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk penyempurnaan tanah seperti pembuatan tempat parkir, taman, trotoar, pengaspalan, pemagaran, harga perolehannya meliputi pembelian bahan, pembayaran upah tukang atau teknisi, dan biaya tidak langsung lainnya. Harga perolehan itu ada dua, harga perolehan bangunan dan harga perolehan peralatan. Harga perolehan bangunan ini terdiri atas harga beli, pajak, komisi, broker, biaya pengurusan surat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas bangunan, dan biaya rekondisi sebelum penempatan. Yang kedua itu harga perolehan peralatan. Harga perolehan peralatan ini seperti terdiri atas harga beli, pajak, ongkos angkut, biaya uji coba sampai peralatan tersebut benar-benar dapat dioperasikan dan dimanfaatkan. Sedangkan untuk aset yang tidak berwujud dari pihak lain atau bukan yang dihasilkan sendiri, seperti hak paten, trademark, corporate, franchise, customer list, dan goodwill. Begitulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok lainnya. Perkenalkan, nama saya Hamsia, kelas akuntansi B 2017. Seperti tugas sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, di mana judul materi yang akan saya paparkan yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Yang pertama, apa itu pengeluaran modal? Pengeluaran modal adalah penggunaan dana atau kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang akan membantu memperoleh penghasilan dan mengurangi biaya di masa yang akan datang. Pengeluaran modal seperti aktiva tetap operasional, contohnya pabrik, equipment, renovasi besar, paten, atau hak cipta. Proyek pengeluaran modal ini memerlukan biaya atau jumlah kas yang besar terkait untuk jangka waktu yang panjang. Dan yang kedua, apa itu pengeluaran pendapatan? Pengeluaran pendapatan adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan
akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan, di mana pada saat biaya tersebut dikeluarkan atau terjadi. Contohnya biaya iklan, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya variabel lainnya. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Nurdiana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Nah, sebelum itu, beban penyusutan adalah pengakuan terjadinya penurunan nilai atas manfaat potensi jasa suatu aset. Nah, untuk memperoleh besarnya beban penyusutan produk secara tepat dari pemakaian suatu aset, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama yaitu nilai perolehan aset, yang kedua nilai residu atau nilai sisa, ketiga umur ekonomis, dan yang keempat yaitu pola pemakaian. Selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Yang pertama yaitu biaya perolehan, di mana biaya perolehan ini merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah penyusutan. Yang kedua yaitu perkiraan umur ekonomis aktiva. Nah, di mana faktor ini merupakan faktor yang harus dipertimbangkan saat menghitung biaya penyusutan atau depresiasi, adalah umur ekonomis suatu aset. Nah, yang selanjutnya yaitu perkiraan nilai residu aset. Nah, di mana perkiraan nilai residu aset ini merupakan nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak dipakai lagi pada akhir perkiraan masa manfaatnya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai perubahan estimasi akuntansi. Langsung saja, perubahan estimasi akuntansi ini adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Nah, perubahan estimasi akuntansi ini dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru. Kemudian contoh estimasi ini adalah seperti estimasi dalam menentukan piutang tak tertagih, estimasi manfaat atau estimasi umur manfaat aset tetap. Nah, selanjutnya yakni mengenai pengakuan efek dari perubahan estimasi. Nah, entitas atau perusahaan itu harus mengakui efek dari perubahan estimasi akuntansi itu secara prospektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, nah perubahan estimasi akuntansi tersebut itu harus diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Kemudian yang kedua yakni dampak perubahan estimasi akuntansi. Selain perubahan penerapan yang tadi, juga harus diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi, yakni pada yang pertama itu periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu. Yang kedua, periode perubahan dan periode mendatang. Nah, jika perubahan itu berdampak pada keduanya. Selanjutnya mengenai pengungkapan perubahan estimasi. Nah, untuk entitas atau perusahaan yang melakukan perubahan estimasi akuntansi, ini harus mengungkapkan 2 hal. Yang pertama, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang. Kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Nah, yang kedua
jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas juga harus mengungkapkan fakta tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raditya Jana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang penurunan nilai aset berwujud atau nilai impairment. Nah, teman-teman tahu nggak siapa itu nilai impairment? Oke, langsung saja. Nilai impairment yaitu suatu indikasi adanya penurunan nilai dari si aset tetap. Kemudian setelah kita tahu pengertian nilai impairment secara umum, sekarang kita cari tahu hal-hal apa saja sih yang membuat kita bilang aset itu impairment. Nah, ada dua indikasi. Indikasi yang pertama ditinjau dari faktor eksternalnya, kemudian yang kedua ditinjau dari faktor internalnya. Ditinjau dari faktor eksternalnya, hal-hal apa saja? Yang pertama, adanya perubahan signifikan nilai aset kita di pasar. Nilai aset kita di pasar itu sendiri. Kemudian yang kedua, perubahan tingkat suku bunga. Yang ketiga, perubahan teknologi. Nah, di perubahan teknologi ini, jika teknologi berubah, maka aset kita berefek. Maka pasti aset kita maka nilai aset kita pasti turun. Kemudian ditinjau dari faktor internalnya. Hal-hal apa saja di faktor internalnya? Yang pertama yaitu mengalami kecacatan. Yang kedua, adanya perubahan entah dari cara penggunaannya ataupun dari cara manfaatnya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, kinerja tak sesuai yang kita harapkan awalnya. Kemudian ada beberapa ketentuan mengenai penurunan nilai aset. Yang pertama, kapan seharusnya aset ditinjau ulang? Seharusnya ditinjau ulang atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai. Di sini perusahaan perlu melakukan pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam penggunaan aset atau perubahan dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua, kapan aset dikatakan mengalami penurunan nilai? Penurunan nilai terjadi hanya jika estimasi arus kas bersih dan arus kas yang masuk akan datang lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku aset yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kerugian penurunan nilai aset seharusnya diukur. Di kerugian ini, kerugian atas penurunan nilai diukur atau ditentukan sebesar selisih antara nilai buku aset dengan nilai wajarnya. Nah, nilai wajar di sini dapat ditaksir dengan menggunakan nilai sekarang. Dari jumlah estimasi arus kas masuk bersih, arus kas bersih aset kas yang akan datang. Oke, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi kami.